warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 JTD 4E akan mempresentasikan tentang materi praktikum jaringan telekomunikasi 2 dengan anggota kelompok saya sendiri, Fatimatul Zahra, M. Agin, dan Marsi Muhammad. Next. Yang pertama membahas tentang intercommunication antara dua MyPBX VoIP trunking. Next. Interkomunikasi antara dua MyPBX. Yang pertama, hubungkan dua MyPBX di jaringan yang sama. Lingkungan umum untuk dua MyPBX di lokasi yang berbeda adalah dua MyPBX berada di belakang router dan menggunakan IP pribadi. Kasus paling sederhana untuk menghubungkan dua MyPBX bersama adalah dalam jaringan yang sama. Kami mulai dari ini dan kemudian mencoba memperluas ke jaringan yang berbeda. Kami menggunakan MyPBX di sini. Metode yang sama untuk produk MyPBX lainnya. Di bawah ini adalah struktur cara menautkan dua MyPBX di LAN yang sama. Next. Yaitu aplikasi. Metode menghubungkan dua MyPBX di LAN yang sama adalah arahkan MyPBX A ke MyPBX B melalui VoIP atau SIP IAX2 trunking sehingga ekstensi di MyPBX A dapat melakukan panggilan ke ekstensi MyPBX B melalui trunk khusus ini. Gunakan metode sebaliknya di MyPBX B untuk mengarahkan ke MyPBX A. Dalam struktur di atas, yang pertama, kedua MyPBX saling terhubung melalui VoIP atau SIP IAX2 trunking. Semua ekstensi di bawah MyPBX A dalam format 5XX. Semua ekstensi di bawah MyPBX B dalam format 6XX. Ekstensi di bawah MyPBX A dapat membuat panggilan ke ekstensi di bawah MyPBX B menggunakan format 6XX. Ekstensi di bawah MyPBX B dapat membuat panggilan ke ekstensi di bawah MyPBX A menggunakan format 5XX. Peer-link T28A mendaftar ke MyPBX A sebagai ekstensi 501. Peer-link T28B mendaftar ke MyPBX B sebagai ekstensi 601. Next. Yang kedua, tautkan dua MyPBX di lokasi berbeda. Lingkungan umum untuk dua MyPBX di lokasi yang berbeda adalah dua MyPBX berada di belakang router dan menggunakan IP pribadi. Next. Aplikasi. Catatan, karena MyPBX tidak memiliki IP publik, kita perlu melakukan penerusan port di router dan membuat MyPBX dapat dijangkau orang lain. Metode menghubungkan dua MyPBX di lokasi berbeda adalah daftarkan MyPBX A sebagai ekstensi di MyPBX B melalui VoIP atau SIP IAX2 trunk, sehingga ekstensi di MyPBX A dapat melakukan panggilan ke ekstensi MyPBX B melalui trunk khusus ini. Gunakan metode sebaliknya di MyPBX B untuk mendaftar ke MyPBX A. Dalam struktur di atas, kedua MyPBX terhubung satu sama lain melalui trunk VoIP. Semua ekstensi di bawah MyPBX A dalam format 5XX. Semua ekstensi di bawah MyPBX B dalam format 6XX. Ekstensi di bawah MyPBX A dapat membuat panggilan ke ekstensi di bawah MyPBX B menggunakan format 6XX. Ekstensi di bawah MyPBX B dapat membuat panggilan ke ekstensi di bawah MyPBX A menggunakan format 5XX. Peer-link T28A mendaftar ke MyPBX A sebagai ekstensi 501 dan peer-link T28B mendaftar ke MyPBX B sebagai ekstensi 601. Next. Materi yang kedua yaitu panduan pengguna YASTAR TA1600 dan TA2400 dan TA3200. Langkah-langkah dasar untuk memulai dengan TA1600 atau 2400 atau 3200 baru, yaitu mengakses
GUI web. TA 1600, 2400, atau 3200 mencoba menghubungi server DHCP di jaringan Anda untuk mendapatkan pengaturan jaringan yang valid, misalnya alamat IP, subnet mask, alamat gateway default, dan alamat DNS. Secara default, harap aktifkan server DHCP di jaringan Anda untuk mendapatkan alamat IP TA 1600 atau 2400 atau 3200. Cara memeriksa alamat IP TA 1600 atau 2400 atau 3200 yaitu angkat telepon analog, lalu akses from menu suara dengan menekan straight bintang-bintang-bintang, kemudian tekan 1 untuk memeriksa alamat IP, tekan 2 untuk alamat akses web. Setelah memasukkan alamat IP di browser web, pengguna akan melihat layar masuk. Periksa pengaturan default di bawah ini: nama pengguna admin dan kata sandi. Next. Panel konfigurasi web. Ada 4 bagian utama pada panel konfigurasi web bagi pengguna untuk memeriksa status TA 1600, 2400, 3200 dan mengkonfigurasinya. Status: periksa status sistem, status port, status terang, status jaringan, dan periksa log panggilan, log sistem. Sistem: mengonfigurasi pengaturan jaringan, pengaturan terkait keamanan, tanggal dan waktu sistem, kata sandi, pencadangan dan pemulihan, dan lain-lain. Pintu gerbang: konfigurasikan port FXS, pengaturan gateway dan pengaturan SIP dan lain-lain. Keluar: logout TA 1600, 2400 dan 3200. Catatan: setelah menyimpan perubahan, ingatlah untuk menklik tombol terapkan perubahan di sudut kanan atas di GUI web agar perubahan diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatimah. Operasi dasar. Menurut suara, untuk memandu user mengkonfigurasi pengaturan jaringan untuk perangkat, perlu menekan bintang-bintang-bintang pada telepon analog yang terhubung ke port FXS TA 1600 atau 2400 atau 3200 untuk masuk ke menu suara. Kata sandi default untuk masuk ke pengaturan lanjutan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengubah kata sandi dengan gerbang, pengaturan gerbang, kode filter, dan pengaturan kata sandi menu suara. Next. Membuat dan menerima panggilan. Anda memerlukan akun VoIP aktif dari penyedia layanan VoIP atau PBX yang menyediakan nomor telepon VoIP agar Anda dapat melakukan dan menerima panggilan. Melakukan panggilan internal. Untuk melakukan panggilan internal, angkat telepon analog dan tekan nomor ID pemanggil port lain atau tekan bintang 99 diikuti dengan nomor port. Misalnya, untuk mencapai port lain dengan nomor ID pemanggil 300, tekan 300. Untuk mencapai port 2, Anda dapat menekan bintang 9902 untuk menelpon telepon yang terhubung ke port 2. Melakukan panggilan keluar. Untuk melakukan panggilan keluar, Anda perlu melakukan panggilan sesuai dengan pola dial port FXS. Dengan pola panggilan default, Anda dapat menghubungi nomor keluar yang diinginkan secara langsung. Menjawab panggilan. Untuk menjawab panggilan, angkat handset seperti biasanya. Next. Cara mengoperasikan telepon analog yang terhubung ke TA 1600 atau 2400 atau 3200 untuk menggunakan beberapa fitur. Yang pertama, menu suara. TA 1600 atau 2400 atau 3200 menyediakan menu suara untuk memandu Anda mengkonfigurasi pengaturan jaringan untuk perangkat. Anda perlu menekan bintang-bintang pada telepon analog yang terhubung ke port FXS TA 1600 atau 2400 atau 3200 untuk masuk ke menu suara. Kata sandi default untuk masuk ke pengaturan lanjutan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda dapat mengubah kata sandi pada halaman web TA 1600 atau 2400 atau 3200. Gerbang, pengaturan gerbang, kode fitur, pengaturan kata, atau sandi menu. Next. Call hold. Panggilan aktif dapat dilakukan dengan menekan tombol flash pada telepon analog. Tekan kembali
kembali tombol untuk melanjutkan panggilan. Jika tidak ada tombol flash di telepon, Anda dapat menggunakan hook flash dengan cepat mengaktifkan tombol on-off untuk melakukan panggilan. Panggilan mungkin terputus secara kebetulan jika menggunakan hook flash. Next. Panggilan menunggu. Dilakukan support FX, penggunaan FX yang sedang melakukan panggilan dapat mendengar nada panggilan tunggu beep saat ada panggilan masuk baru. Pengguna dapat menekan hook flash untuk beralih antar panggilan aktif dan panggilan masuk. Next. Transfer panggilan. Transfer buta dan transfer yang dihadiri didukung pada TA 1600 atau 2400 atau 3200. Pengguna dapat mencapai transfer panggilan dengan menekan kode fitur selama panggilan. Transfer buta. Kode fitur default yaitu bintang 03. Tekan bintang 03 selama panggilan. Panggil nomor yang dipanggil setelah mendengar perintah transfer 3. Panggilan akan dialihkan setelah nomor dihubungi. Hadir transfer. Kode fitur default yaitu bintang 3. Tekan bintang 3 selama panggilan. Panggilan nomor yang dipanggil setelah mendengar perintah transfer. Bicara dengan penerima transfer. Panggilan akan dialihkan setelah menutup telepon. Konferensi 3 pihak. Pengguna dapat melakukan panggilan konferensi 3 pihak pada TA 1600 atau 2400 atau 3200. Dapat dengan asumsi bahwa A dan B sedang menelpon dan B ingin mengundang C ke konferensi. Silakan periksa langkah-langkah berikut tentang cara mengadakan konferensi. B. Menekan tombol flash atau mengetuk flash hook untuk mendapat nada panggilan. A. Akan mendengarkan musik yang ditahan. Kemudian B memanggil nomor C. Jika C menjawab panggilan, lalu B menekan tombol flash atau tap hook flash, konferensi akan dilakukan termasuk ABC. Jika tidak ada jawaban di C, A dapat menekan tombol flash atau tap hook flash untuk melanjutkan panggilan dengan A. C akan dikeluarkan jika B menekan tombol flash atau mengetuk kait flash selama panggilan konferensi. Next. Panggilan IP langsung. Panggilan IP langsung memungkinkan dua pihak yaitu port FX dengan telepon analog dan perangkat VoIP lainnya untuk berbicara satu sama lain secara ad hoc tanpa proxy SIP. Kode fitur panggilan IP langsung default adalah bintang 96. Contoh, alamat IP target 192.168.2.123. Port tujuan 5060. Untuk menghubungi telepon IP, Anda harus menekan bintang 96192, bintang 168, bintang 2, bintang 123, bintang 5060 pada telepon analog. Next. Ubah alamat IP TA 1600 atau 2400 atau 3200. Secara default TA 1600 atau 2400 atau 3200 mendapat alamat IP dinamis dari server DHCP. Anda dapat mengubah alamat IP perangkat melalui telepon analog yang terhubung ke port FX. Ada 3 mode yang didukung pada TA 1600 atau 2400 atau 3200 mengakses internet, yaitu DHCP, alamat IP statis, dan PPPoE. Next. Pengaturan port FX. Cara mengkonfigurasi port FX pada TA 1600 atau 2400 atau 3200. Buka gateway, daftar port, dan daftar port halaman untuk mengkonfigurasi port FX. Klik tombol edit untuk mengkonfigurasi FX-nya, seperti di gambar ini. Next. Han group. Fitur yang memungkinkan panggilan mencapai beberapa port FX. Port FX akan bertindak sebagai satu grup. Han group akan bekerja ketika panggilan mencapai pengguna terkait port FX yang sibuk atau tidak ada jawaban. Ada 3 strategi untuk kelompok Han di FX Gateway. Yang pertama, serentak. Semua pengguna FX akan menelpon pada waktu yang sama. Kedua, bundar. Jika panggilan dikirim ke FX,
Port 1, panggilan berikutnya kedua, ketika akhir Han grup tercapai, Han dimulai kembali pada pengguna lokal pertama. Kemudian yang ketiga adalah linear. Panggilan selalu dikirim ke pengguna FXS pertama, kecuali jika sibuk. Lalu yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agin. Yang selanjutnya pengaturan VoIP. Pengaturan server VoIP. Pengaturan server VoIP membantu port FXS untuk mendaftar ke server VoIP. Setelah dikonfigurasi, template dapat dipilih di halaman pengaturan port FXS. Ada 3 mode register untuk server VoIP. Pengguna dapat memilih satu mode untuk server VoIP dan menerapkannya ke port FXS. Yang pertama, penyedia layanan. Penyedia VoIP berbasis IP biasanya tidak memerlukan gateway TA untuk mendaftar ke penyedia. Hanya alamat IP atau domain yang diperlukan untuk mengkonfigurasi pada gateway TA. Yang kedua, port register. Server VoIP memerlukan gateway TA untuk mendaftar ke penyedia menggunakan ID, autentikasi, dan kata sandi. Yang ketiga, daftar template. Daftar ke server VoIP Anda dan terapkan template ke port FXS. Port FXS akan mendaftar ke server dengan akun yang sama. Template pola panggilan yang menentukan cara merutekan panggilan dari port FXS ke ekstensi server VoIP atau nomor eksternal. Jumlah template pola panggil dibatasi oleh jumlah port yang dimiliki setiap model TA FXS gateway. Yang ketiga, panduan administrator standar MyPBX. Perkenalan. MyPBX, IPPBX untuk bisnis menengah atau kantor rumah. MyPBX adalah PBX hybrid tertanam mandiri yang untuk bisnis kecil dan kantor cabang jarak jauh dari organisasi besar, 1-100 pengguna per situs. MyPBX juga menawarkan solusi hybrid, kombinasi aplikasi VoIP yang menggunakan peralatan telekomunikasi lama, alternatif untuk perusahaan yang belum siap untuk bermigrasi ke solusi VoIP yang lengkap. Catatan, panduan ini berlaku untuk MyPBX standar V6 atau V7. Gambar perangkat keras dalam dokumen ini adalah untuk MyPBX standar V7. Pengaturan sistem. Menghubungkan saluran Ethernet, MyPBX menyediakan 2 port Ethernet 10 atau 100 meter dengan antarmuka RJ45 dan indikator LED. Colokkan jalur Ethernet ke port Ethernet MyPBX dan kemudian hubungkan ujung lain dari jalur Ethernet dengan hub. Saklar router LAN atau WAN. Setelah terhubung, periksa status indikator LED. LED kuning menunjukkan port sedang dalam proses koneksi dan LED hijau menunjukkan port terhubung dengan benar. Yang kedua, memasok tenaga MyPBX menggunakan catu daya saklar berkinerja tinggi yang menyuplai daya yang dibutuhkan untuk unit. Masukkan AC 1-240 volt, keluaran DC 12 volt atau 5 ampere. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menghubungkan unit MyPBX ke stop kontak. 1. Sambungkan ujung kecil kabel daya ke port input daya di panel belakang MyPBX dan sambungkan ujung kabel lainnya ke stop kontak 100 volt AC. Yang kedua, periksa LED daya di panel depan. LED hijau solid menunjukkan bahwa daya disuplai dengan benar. Login administrator. Dari browser web Anda, masukkan alamat IP server MyPBX. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengkonfigurasi MyPBX, gunakan pengaturan default seperti di bawah ini. BC Anda harus berada di jaringan lokal yang sama dengan MyPBX. Alamat IP 192.168.5.150. Catatan, MyPBX mendukung banyak administrator dalam mode hierarki. Administrator, manajer umum, manajer CDR. Administrator memiliki semua otoritas, nama pengguna admin, kata sandi. Manajer umum memiliki kewenangan dasar tanpa otoritas lanjutan untuk membuat
terang VoIP mengatur ulang, memperbarui, mencadangkan, dan memulihkan PBX. Nama pengguna, kata sandi. Anda harus mengaktifkan akun ini sebelum Anda menggunakannya. Manajer CDR hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa rekaman panggilan. Nama pengguna CDR, kata sandi. Status untuk memeriksa status MyPBX standar W7, kami bisa memeriksanya status ekstensi, batang, dan jaringan, serta sistem informasi. Yang pertama, status jalur. Di halaman ini kita dapat memeriksa status ekstensi dan batang. Yang kedua, status sistem. Di halaman ini kita memeriksa status sistem MyPBX termasuk perangkat keras, versi firmware, dan status jaringan port LAN dan WAN. Sistem. Untuk mengakses di halaman ini kita dapat mengkonfigurasi pengaturan jaringan, pengaturan firewall, manajemen penyimpanan, dan beberapa pengaturan lain seperti update firmware dan hot standby. DHCP. Jika opsi ini di-setel, MyPBX akan menggunakan DHCP untuk mendapatkan alamat IP yang tersedia dari jaringan lokal Anda. Tidak disarankan karena tanpa alamat IP yang benar, Anda tidak dapat mengakses MyPBX. Aktifkan SSH. Ini adalah cara lanjutan untuk mengakses perangkat. Anda dapat menggunakan perangkat lunak dempul untuk mengakses perangkat. Dalam akses SSH, Anda dapat melakukan pengaturan dan debug lebih lanjut. Dinonaktifkan secara default. Pelabuhan defaultnya adalah 8022. Kamu bisa mengubahnya. Aktifkan FTP. Pengguna akan dapat masuk ke MyPBX melalui FTP. Jika FTP diaktifkan, Anda dapat mengakses sumber daya FTP di MyPBX melalui penjelajah Windows atau browser web. Pengguna default FTP akar kata sandi YS123456. Pelabuhan defaultnya adalah 21. Anda mengubahnya ke yang lain. Nama host, setel nama host untuk MyPBX. Alamat IP, atur alamat IP untuk MyPBX. Direkomendasikan alamat IP statis untuk MyPBX. Subnet mask. Atur subnet mask untuk MyPBX. Pintu gerbang. Atur gateway untuk MyPBX. DNS primer setel DNS untuk MyPBX. DNS sekunder setel DNS sekunder untuk MyPBX. Alamat IP 2. Atur alamat IP kedua untuk MyPBX. Subnet mask 2. Atur subnet mask kedua untuk MyPBX. Untuk mengakses, pada halaman ini kita dapat mengkonfigurasi pengaturan extension, terang, inbound call control, outbound call control, audio setting, dan lain-lain. Jika dikonfigurasi dengan baik, kami dapat melakukan panggilan sesuai jadwal. Ekstensi. Di halaman ini kami dapat mengkonfigurasi detail ekstensi dan menyediakan model yang didukung secara otomatis. Batang. Beberapa batang fisik didukung di MyPBX standar V7 seperti BRI, PSTN, GSM, atau UMTS. Harap pastikan Anda telah memasang modul di dalamnya sebelum Anda menggunakan bagasi fisik yang relevan. Terang BRI membutuhkan modul B2, terang PSTN membutuhkan U2, sedangkan terang GSM atau UMTS memerlukan memasang modul GSM atau UMTS di dalamnya. Kontrol panggilan keluar. Di halaman ini kita dapat mengkonfigurasi aturan keluar untuk mengontrol panggilan keluar. Jumlah maksimal rute keluar adalah 64. Jika pola dial sama di beberapa rute, MyPBX akan memilih rute yang tersedia yang paling atas hingga yang terakhir. Jika Anda telah membuat ekstensi baru, harap edit rute keluarnya sehingga dapat melakukan panggilan keluar juga. Kontrol panggilan masuk. Di halaman ini kita dapat mengkonfigurasi detail IVR, grup daring, antrian, dan rute masuk. Pengaturan audio, perintah khusus didukung di MyPBX dan Anda dapat mengubah perintah sistem menjadi perintah negara setempat Anda. Pengaturan dasar. Ada beberapa pengaturan dasar yang kita perlukan untuk mengkonfigurasi MyPBX standar V7.
seperti preferensi umum, jam kerja, kode fitur, pengaturan pesan suara. Untuk laporan, untuk mengakses kami dapat memeriksa log rinci panggilan untuk menghitung dan log sistem atau untuk debugging. Log panggilan merekam suara detail panggilan, termasuk waktu panggilan, nomor pemanggil, nomor panggilan, jenis panggilan, durasi panggilan, dan lain-lain. Administrator dapat mencari dan memfilter data panggilan berdasarkan tanggal panggilan, pemanggil atau panggilan, terang, durasi atau durasi penagihan, status, jenis komunikasi, dan PIN user. Keluar, klik tanda silang atau logout untuk keluar dengan aman. Gunakan MyPBX. Melakukan panggilan keluar. Untuk melakukan panggilan keluar, kita perlu menambahkan terang terlebih dahulu. Ada 3 jenis terang VoIP. Panggilan masuk mengkonfigurasi panggilan masuk untuk merutekan ke IVR. Di IVR itu sendiri, mari konfigurasikan digit 0 untuk merutekan panggilan ke ekstensi 300 dan digit 1 untuk merutekan panggilan ke ekstensi 301. MyPBX keamanan panduan konfigurasi, pelabuhan dan kata sandi peningkatan port, dan kata sandi paling penting untuk keamanan. Sebaiknya ubah yang default menjadi milik Anda. Konfigurasi firewall, catatan harap buat cadangan konfigurasi pada halaman pencadangan dan pemulihan sebelum Anda melanjutkan. Jika Anda mengunci perangkat, Anda dapat mengatur ulang ke default pabrik dan memulihkan konfigurasi sebelumnya. Contoh aturan di bawah ini berfungsi dengan firmware MyPBX versi 2.15 sekian atau versi yang lebih tinggi. Keamanan layanan nonaktifkan panggilan tamu PBX. Pengaturan dasar, pengaturan SIP, pengaturan lanjutan, izinkan tamu. Batas panggilan internasional, meminta untuk penyedia VoIP, PSTN atau ISDN untuk membatasi kredit panggilan internasional terlebih dahulu. Kemudian peretas tidak dapat melakukan panggilan internasional. Setiap penyedia memiliki kebijakannya sendiri. Anda juga dapat meminta penyedia untuk menonaktifkan panggilan internasional jika tidak diperlukan. Selanjutnya akan diteruskan teman saya, Mercy. Selanjutnya, cara mengkonfigurasi eksternal. Penyimpanan eksternal dapat dikonfigurasikan dengan benar. Folder berbagi SMB yang dapat diakses dari MyPBX harus diatur pada mesin berbasis Windows. Langkah pertama, tambahkan folder baru, ubah namanya, dan lalu setel properti berbagi folder baru ini sesuai dengan gambar C1. Langkah kedua, masukkan ke folder baru dan buat file teks baru, lalu ganti nama file ini menjadi status txt. Langkah ini sangat penting, jangan lupa untuk membuat file yang berstatus txt. Langkah ketiga, konfigurasikan pengaturan penyimpanan eksternal di MyPBX ke gambar C2. Next. Cara mengkonfigurasi NAT. Pengaturan ini, ketika MyPBX berada di belakang NAT atau firewall, Anda perlu mengkonfigurasi pengaturan NAT di MyPBX jika Anda ingin menggunakan ekstensi jarak jauh. Langkah pertama, jika MyPBX terhubung ke jaringan lokal, Anda harus mengatur penerusan port di router Anda. Secara khusus, Anda harus memetakan port 5060 atau port SIP default dan port 1001, 10200, atau rentang port RTP default sebagai port UDP. Langkah kedua, jika MyPBX memiliki IP publik atau yang terhubung langsung ke penyedia layanan internet, pengaturan jaringan harus dikonfigurasi sesuai dengan gambar D3. Next. Cara menggunakan LDAP. LDAP adalah singkatan dari Lightweight Directory Access Protocol, yang merupakan protokol client server untuk mengakses layanan directory. Biasanya, ini digunakan sebagai buku telepon di MyPBX, sehingga Anda dapat mencari kata kunci di telepon IP Anda. Di sini kami mengambil telepon IP Yeeling T28 yang untuk sebagai contoh. Next.
konfigurasi di MyPBX, centang opsi, lalu aktifkan LDAP, dan Anda menggunakan konfigurasi default di bidang lain. Konfigurasi default seperti di bawah ini, yaitu not akar, DC sama dengan PBX, DC sama dengan COM, not PBX, OU sama dengan PBX, DC sama dengan PBX, atau DC sama dengan COM. Nama pengguna, CN, admin, DC PBX, DC COM. Password isi sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda dapat menambahkan kontak sesuai kebutuhan. Next. Konfigurasi pada telepon IP Yearling T28. Pertama, isi kolom seperti konfigurasi di bawah ini. Filter nama LDAP, CN, SN, filter nomor LDAP, telepon number, blank, atau home phone. Mobile, lalu alamat server 192.168.5.142/IP MyPBX. Bentuknya penundaan pencarian atau diisi 0. Pencarian LDAP untuk panggilan masuk diisi hasil diaktifkan. Penyortiran LDAP diaktifkan. Pencarian LDAP untuk predial diaktifkan. Lalu klik tombol konfirmasi dan LDAP akan berlaku. Next. Konfigurasi keamanan untuk ekstensi jarak jauh. PBX, ekstensi FXS atau VoIP, ekstensi VoIP, pengaktifan umum NAT, dan daftar jarak jauh. Registry TLS atau opsional. Transport Layer Security atau TLS dan pendahulunya. Secure Socket Layer atau SSL adalah protokol kriptografi yang memberikan keamanan komunikasi melalui internet. Mereka menggunakan kriptografi asimetris untuk autentifikasi pertukaran kunci, enkripsi simetris untuk kerahasiaan, dan kode autentifikasi pesan untuk integritas pesan. Next. Konfigurasi firewall. Langkah pertama, aktifkan firewall di halaman firewall MyPBX. Langkah kedua, tambahkan aturan umum untuk menerima akses jaringan lokal. Langkah ketiga, tambahkan aturan umum untuk mengizinkan administrator, ekstensi, atau perangkat. Langkah keempat, tambahkan aturan umum untuk menerima rentang IP publik statis dari penyedia VoIP. Langkah kelima, tambahkan aturan umum untuk menerima rentang IP publik statis server NTP, SMTP, dan POP. Langkah keenam, konfigurasikan aturan daftar hitam otomatis. Langkah ketujuh, aktifkan, jatuhkan semua, atau jika fitur ini diaktifkan, semua paket dan koneksi yang tidak sesuai dengan aturan akan dibatalkan. Langkah ke-8, konfigurasi pengaturan firewall selesai. Selanjutnya, keamanan layanan. Yang pertama, nonaktifkan panggilan tamu. Yang kedua, nonaktifkan panggilan tamu PBX, lalu pengaturan dasar, lalu pengaturan SIP, pengaturan lanjutan, dan izinkan tamu. Yang ketiga, peningkatan akses SSH. Menaktifkan SSH, lalu pilih pengaturan LAN. Aktifkan SSH, jika debugging eksternal tidak diperlukan, pilih tidak. Mengubah kata sandi default untuk SSH. Kita dapat mengubah perintah Linux password untuk mengubah kata sandi root MyPBX. Next. Yang keempat, pengaturan AMI. Asterisk Manager Interface atau AMI memungkinkan program klien untuk terhubung ke instance asterisk dan mengeluarkan perintah atau membaca peristiwa melalui aliran TCP/IP. Untuk mengatur akun, untuk mengakses AMI, kita dapat mengkonfigurasi di halaman AMI secara langsung. Lalu klik Sistem, lalu Pengaturan Sistem, lalu Pengaturan AMI. Yang kelima, TFTP. MyPBX dapat berfungsi sebagai server TFTP saat menggunakan penyedia telepon. Dan fitur ini diaktifkan secara default. Jika semua telepon tersedia dengan baik, Anda dapat menonaktifkan akses ini untuk melindungi file konfigurasi MyPBX. Caranya, klik Sistem, Pusat Keamanan, lalu Service, untuk menonaktifkan secara langsung. Yang keenam, Hibah Database. MyPBX telah mengintegrasikan MySQL sejak X18.0.xx yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengelola CDR dan log perekaman. Untuk melindungi akses database, kita perlu
mengatur nama pengguna dan kata sandi secara terpisah sebelum login. Ketujuh, pengaturan peringatan. Setelah mengaktifkan pengaturan peringatan, jika perangkat diserang, sistem akan memberitahu pengguna peringatan melalui panggilan atau email. Mode serangan termasuk serangan IP dan login web. Next. Batas panggilan internasional. Yang pertama, batasi kredit panggilan di sisi penyedia. Kami dapat minta bantuan penyedia VoIP, PSTN, atau ISDN untuk membatasi kredit panggilan internasional terlebih dahulu. Kemudian peretas tidak dapat melakukannya. Yang kedua, mengatur kata sandi untuk panggilan internasional. Caranya di MyPBX, klik PBX, lalu kontrol panggilan keluar, lalu rute keluar, yang memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi kata sandi untuk outbound rute. Yang ketiga, nonaktifkan panggilan internasional di MyPBX. Kami dapat meminta bantuan penyedia untuk menonaktifkan panggilan internasional terlebih dahulu. Jika tidak memungkinkan, kami dapat mengkonfigurasi aturan di sisi MyPBX untuk membatalkan semua panggilan internasional. Next. Rekam prompt baru. Administrator dapat merekam permintaan custom dengan melakukan hal seperti berikut. Yang pertama, klik rekam prompt custom baru. Yang kedua, masukkan nama file yang diinginkan pada jendela pop-up dan pilih ekstensi yang akan dipanggil untuk perekaman. Bagi contoh seperti 500. Yang ketiga, klik rekam. Ekstensi yang dipilih akan berdering dan Anda dapat mengangkat telepon untuk mulai merekam. Perintah unggah. Administrator juga dapat mengunggah perintah dengan melakukan hal seperti berikut. Yang pertama, klik perintah unggah. Yang kedua, klik browse untuk memilih prompt yang diinginkan. Yang ketiga, klik unggah untuk mengunggah prompt yang dipilih. Musik on hold prompt. Di halaman ini, kita dapat mengupload musik yang ditunda petunjuknya. Administrasi dapat mengubah musik yang ditahan sebagai berikut. Klik unggah musik saat ditanyakan. Klik browse untuk memilih file audio yang diinginkan. Klik unggah untuk mengunggah file yang diinginkan. Next. Pengaturan dasar. Ada beberapa pengaturan dasar yang kita perlukan untuk mengonfigurasi MyPBX standar versi 7, seperti preferensi umum, jam kerja, kode fitur, dan pengaturan pesan. Yang pertama, batas waktu dering. Jumlah detik untuk menelepon perangkat sebelum menangani panggilan sesuai pengaturan ekstensi. Diikuti, nilai defaultnya adalah 30 detik. 2. Max durasi panggilan. Jumlah waktu maksimum yang diizinkan untuk panggilan. Pengaturan 0 menonaktifkan batas waktu. Nilai defaultnya adalah 6000 detik. Yang ketiga, panggilan serentak. Batas maksimum panggilan serentak. Nilai default 0 berarti tidak ada batasan. Musik ditahan. Digunakan untuk mengatur musik tahan untuk sistem. 5. Wilayah nada. Pilih negara Anda atau negara tetangga terdekat untuk mengaktifkan nada panggilan default, nada sibuk, dan nada dering untuk wilayah Anda. Yang keenam, port pengikat HTTP atau port akses web. Port yang akan digunakan untuk sesi HTTP defaultnya 80. Catatan, harap reboot sistem agar berfungsi. Yang ketujuh, DSP fax. Aktifkan DSP untuk mengoptimalkan penerimaan fax. Yang kedelapan, mode XO. Next. Server web. HTTP, aktifkan atau nonaktifkan sesi HTTP. Port bind HTTP. Port default yang digunakan untuk sesi HTTP adalah 80. HTTPS, aktifkan atau nonaktifkan sesi HTTPS. Port bin HTTPS. Port default yang digunakan untuk sesi HTTPS adalah 443. Catatan. Untuk melakukannya, harap reboot sistem agar berfungsi. Preferensi ekstensi. Ekstensi pengguna. Nilai defaultnya adalah 500 hingga 616. Ekstensi grup cincin. Nilai defaultnya adalah 620 hingga 629. Ekstensi grup paging. Nilai defaultnya adalah 630 hingga 639. Ekstensi konferensi. Nilai defaultnya 640 hingga 659.
ekstensi IEFR. Nilai defaultnya adalah 660 hingga 679. Perluasan antrian, nilai defaultnya adalah 680 hingga 689. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.